Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari yang penuh dengan sukacita ini, mari kita bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan kepada kami semua yang tidak putus-putusnya. Oleh sebab itu, mari kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun kami selalu lupa untuk mengucap syukur, dan tanpa sadar kami selalu berbuat dosa. Tuhan, di pagi hari yang indah ini, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan, kami mau merenungkan dan membaca dari sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan kami renungkan bisa menjadi bekal kami dan pelita bagi jalan kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama-Mu, Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-21 dan sampai ayatnya yang ke-22. Berbunyi demikian. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Demikian firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 25 Mei tahun 2023, tentang kriteria pengganti Yudas. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, mengapa Yudas Iskariot perlu diganti? Pertama, agar jumlah rasul tetap utuh 12, sebagaimana pertama kali Tuhan Yesus Kristus memilih para muridnya. Angka 12 penting bagi umat Yahudi karena bangsa Israel terdiri dari 12 suku. Perjanjian Lama memang mencatat Tuhan Allah menghukum keras suku-suku Israel karena keberdosaan mereka. Namun, Tuhan juga menjanjikan pemulihan terhadap mereka. Mereka dikatakan akan dipersatukan kembali seperti masa 12 suku bersatu. Yesus Kristus telah menubuatkan ke-12 rasul pilihannya bahwa mereka akan memimpin umat Tuhan bersamanya dalam kemuliaannya kelak. Matius 19 ayat 28. Ini senada dengan kutipan Mazmur oleh Petrus di ayat 20a bahwa musuh Tuhan Allah harus dimusnahkan. Matius 69 ayat 26. Dan jabatannya harus digantikan. Mazmur 109 ayat 8. Agar kekristenan diterima dan diakui orang Yahudi, maka 12 rasul merupakan pasangan yang tepat dengan 12 suku Israel. Kedua, Yudas Iskariot harus digantikan untuk mengembalikan keutuhan dan kemurnian ke-12 rasul yang dinodai oleh pengkhianatan.
digambarkan kematian Yudas Iskariot yang mengerikan sebagai upah kejahatannya, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Pengganti Yudas Iskariot harus memenuhi syarat seorang yang pernah bersama Yesus Kristus semasa hidupnya dan juga menjadi saksi kebangkitan Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Petrus dan murid-murid Yesus Kristus lainnya mungkin tidak lazim bagi kita yang hidup pada masa kini, tetapi memiliki makna yang penting secara teologis. Pertama, penyelesaian masalah di gereja selalu harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang digali dan diterapkan secara tepat. Kedua, dosa harus cepat dibereskan. Ketiga, kepemimpinan harus memenuhi kriteria tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, melalui doa yang sungguh-sungguh, gereja menyerahkan keputusan final pada Tuhan Allah, bukan pada kebijaksanaan manusia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, kami merindukan suatu persekutuan keluarga rumah tangga dan jemaat yang utuh dan harmonis. Tuhan, berikanlah hati dan pikiran bijaksana sesuai firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.